Selamat malam teman-teman semua di rumah. Ya, selamat malam. Tidak berjumpa 2 minggu, sekiranya Iya. semoga keadaan baik ya malam ini. Ya, untuk teman-teman yang sedang on the way atau nanti yang akan nonton di acara tundanya, perkenalkan saya Yulia. Ya, dan saya Roma, dan kita yang akan memandu sebagai host dalam acara PA Online bareng seri Alkitab yang dilakukan setiap hari Senin. Ya, dan hari ini kita akan membahas satu kitab yang sangat istimewa, yaitu kitab Hagai. Yang pasti di sini kita nggak berdua saja, kita akan mengundang tamu-tamu spesial kita setiap minggunya gitu. Dan hari ini kita akan berdua bersama 2 tamu spesial kita, nanti ada Jessie atau Jessiska dan juga Aldo. Iya, ya kita akan undang mereka. Nah, teman-teman yang sekarang hadir, mungkin yang belum sempat membaca, teman-teman membaca cepat. Nah, cuma 2 pasal kok. Iya, baca scanning ya, supaya lebih cepat untuk bisa nanti bersama-sama membahas atau menggali kitab Hagai. Nah, kita undang dulu ya teman-teman yang sudah siap untuk menjadi tamu kita pada malam hari ini. Halo Jessie. Halo Kak. Halo. Iya, halo juga Aldo. Halo. Iya, kita akan PA bareng dan malam hari ini kita akan mulai dulu dengan doa. Iya. Ya, sebagai langkah 0 ya, kita akan mulai dalam doa sebelum kita menggali Hagai pasal 1 dan pasal 2. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena malam hari ini Tuhan boleh menyertai kami. Kami boleh bersyukur setelah beberapa waktu tidak bertemu dalam acara PA Online bareng. Kami bersyukur bisa kembali bersama-sama dengan seluruh sahabat sabda yang join malam ini. Berkatilah ya Tuhan untuk pembelajaran yang akan kami dalami dari kitab Hagai, kiranya menolong kami untuk melihat bagaimana kehidupan kami di tangan Tuhan dan bagaimana fokus kami selama ini ya Bapak. Berkati supaya ini boleh menegur setiap kami dan juga boleh mengubah setiap kami untuk semakin dekat kepadamu. Terpujilah namamu, menyerahkan 2 guest kami yang akan menggali bersama-sama dan seluruh sahabat sabda juga yang akan belajar bersama-sama Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Ya, teman-teman semua, kita akan terlebih dahulu melihat satu peristiwa yang sebenarnya hari ini kita rayakan nih. Nggak tahu teman-teman yang ada di gereja masing-masing minggu kemarin merayakan tidak? Hari apa ini? Tanggal 31 Oktober, hari istimewa bagi gereja. Iya, jadi hari ini kita merayakan Hari Reformasi Gereja, teman-teman sekalian. Dan tepatnya yang dimulai dari 1517, berarti hari ini kita sudah ngadain lebih dari 500 tahun. Reformasi gereja terjadi sudah lebih dari 500 tahun yang diperjuangkan saat itu oleh Martin Luther ya, ketika dia menentang beberapa pengajaran yang dikirim melalui surat salinannya itu surat indulgensia atau surat penghapusan dosa, dan kemudian dalil atau tesis yang disampaikan hari itu akhirnya mengubah atau mereformasi gereja oleh pengajaran-pengajaran yang menyimpang kayak gitu. Ya, saat itu keadaan gereja sangat menyedihkan. Bukan secara gedung atau bukan secara struktur, mungkin secara struktur organisasi sangat baik. Secara gedung mungkin mereka mewah gitu ya. Secara kemakmuran luar biasa, tetapi di dalamnya ternyata kropos karena keadaan gereja sangat bobrok pada saat itu, terkhusus secara moralitas, secara kebenaran Tuhan sama sekali tidak lagi mengikuti kebenaran firman Tuhan gitu ya. Jadi ketika Martin Luther sudah enak gitu ya, kayaknya melihat keadaan gereja yang begitu luar biasa bobrok secara etika dan juga secara moralitas, secara pengajaran, maka dia dengan berani memakukan 95 tesisnya, dalilnya di pintu gereja. Walaupun reformasi tidak langsung terjadi saat itu, tapi secara pasti itu sudah genderang perang sudah dinyatakan, dan setelah itu bergulir dan sampai 100 tahun reformasi terjadi di seluruh dunia. Ya, luar biasa keberanian Martin Luther ya. Walaupun sebenarnya sudah ada bapak-bapak gereja yang memperjuangkan ya jauh sebelumnya, tetapi akhirnya
Martin Luther dengan keberaniannya, dan bapak-bapak gereja lainnya juga memperjuangkan. Setelah itu akhirnya kita bisa melihat bagaimana perkembangan pelayanan khususnya di gereja saat ini. Nah, kalau mau dihubungkan dengan kitab Hagai nih, Bu. Apa ini hubungannya dengan kitab Hagai? Nah, ini yang menariknya gitu ya. Ada paling tidak ada beberapa hal ya. Kamu menemukan nggak? Iya, kalau saya menemukan paling tidak satu yang bisa saya paparkan itu mengenai fokus gitu. Kalau tadi Ibu berbicara tentang adanya keburukan moral dan kepentingan diri sendiri dan lain sebagainya saat itu gitu. Ini juga terjadi di kitab Hagai gitu, di mana kitab Hagai kan berbicara tentang perjuangan seorang nabi Tuhan yang menegur bangsa Israel karena fokus mereka juga berpindah, seharusnya membangun bait Allah, ini malah berfokus membangun dirinya sendiri atau rumahnya sendiri gitu. Jadi prioritasnya bukan lagi kepada Tuhan dan kebenarannya, tetapi kepada diri sendiri. Ya, mungkin yang kedua adalah kondisi atau situasi pada saat reformasi, mungkin mirip dengan keadaan situasi Hagai pada saat itu. Hagai hidup di antara umat Israel yang mungkin secara finansial tidak terpuruk banget gitu, karena mereka sudah kembali dari pembuangan dan mereka punya gairah yang tinggi gitu ya. Tetapi mereka sudah tidak setia kepada Tuhan. Nah, keadaan itu sangat menyedihkan Nabi Hagai. Karena itu Tuhan memakai Hagai untuk berbicara kepada bangsanya. Nah, sama dengan keadaan reformasi saat itu, mungkin jemaat awam nih, yang jemaat awam sudah merasa devastating gitu ya, karena gereja hanya mementingkan diri sendiri, gereja hanya fokus kepada kemewahan, bahkan hedonisme sangat merajalela di gereja gitu ya. Kalau ini di masa Hagai, banyak orang meninggalkan Tuhan, mereka tidak lagi fokus yang tadi Roma bilang, tapi juga mereka percaya sebenarnya orang-orang masih ada di antara jemaat yang masih percaya bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan mereka. Sama dengan keadaan reformasi saat itu, mereka juga percaya sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan, walaupun keadaan sangat buruk seperti itu ya. Kesetiaan Tuhan di Hagai atau di zaman reformasi, kesetiaan Tuhan teruji. Tuhan memperhatikan umatnya, ya. Iya, mungkin lagi juga kalau gereja pada saat itu kan rumah Tuhan gitu ya. Bait Allah hancur menjadi reruntuhan, tapi tidak ada yang peduli. Nah, kalau sekarang mungkin tidak fisik gereja, tapi hidup orang-orang Kristen atau hidup manusia. Kadang kita tidak bisa melihat diri kita sebagai gereja, ya. Gereja kan bukan gedung ya, tapi diri kita inilah gereja. Apakah kita juga reruntuhan? Apakah kita juga memperhatikan kehidupan rohani kita? Dan apakah kita akan membiarkan hidup kita ini menjadi reruntuhan sehingga kita tidak lagi menyembah kepada Tuhan gitu ya? Nah, itu paling tidak ya, ada beberapa hubungan dengan reformasi. Jadi ya. Kalau mau dilihat sebenarnya sangat berkaitan sekali ya tema kita malam ini dari kitab Hagai gitu, dan menghubungkannya dengan hari reformasi yang kita peringati hari ini. Tepat sekali hari ini kita peringati jadi selamat hari reformasi bagi gereja, kiranya gereja juga tetap murni kembali kepada pilar-pilar yang benar kayak gitu ya, yang hanya sola scriptura, fida dan juga gracia itu tetap terus dijalankan sampai selama-lamanya gitu. Iya. Nah, ini Jesse dan Aldo pernah nggak ketika memikirkan kitab Hagai atau Nabi Hagai ini menghubungkan dengan hari reformasi? Silakan, mau Jesse dulu? Nggak pernah. Ini baru Kak Julia ngomong baru, oh iya juga ya, hampir sama jadinya. Ternyata ada hubungannya. Ya, jadi yang penting udah baca Hagai. Nanti akan melihat bagaimana Hagai bisa membangun kehidupan jemaat atau kehidupan bangsa Israel pada saat itu untuk kembali kepada Tuhan, sama seperti Martin Luther mendobrak gereja untuk mengembalikan jemaat kepada Tuhan. Ya, kalau Aldo? Ya sama Bu, masih baru dengar ini tadi sih, kalau benar-benar terkait banget sama reformasi gereja. Apalagi zaman dulu kan masih belum. Ya, sayang sekali tidak semua gereja sekarang merayakan hari reformasi ya. Ya, di gereja Jesse merayakan hari reformasi nggak? Merayakan.
Kemarin ada, maksudnya disinggung-singgung, entah di khotbah atau di mana? Selama bulan Oktober memang udah di ini singgung tentang reformasi. Oh, oke. Oke. Oh, bagus ya. Kalau Aldo? Nggak ada. Di gereja nggak ada merindu, nggak ada. Oke, ya tidak apa-apa. Tapi nanti melihat sejarah gereja ini menjadi tonggak penting bagi gereja. Walaupun saat itu akhirnya gereja menjadi pecah ya antara gereja Katolik dengan gereja Protestan. Iya. Oke, kita kembali ke Hagai gimana? Iya. Oke, mari kita melihat kitab Hagai. Jadi teman-teman sekalian juga yang sudah bergabung malam hari ini, sudah OTW pada datang semua. Silakan bisa kembali melihat Alkitabnya dari kitab Hagai yang cukup singkat dan kita bisa membacanya sekali duduk malam hari ini. Ya, kita akan menggalinya pertama dengan udah pasti dengan guest kita, ada Aldo dan juga Jesse. Kita mau gali ya latar belakang spesifik dari masing-masing pasal yang ada di kitab ini. Nah, saya mungkin bertanya dulu ya ke Aldo. Ada berapa ayat nih yang Aldo temukan ketika membaca Hagai pasal 1 dan pasal 2? Di Hagai pasal 1 itu ada 15 ayat. Terus pasal 2 itu ada 24 ayat. Ya, nggak banyak ya, nggak sampai 50 ayat dua-duanya. Satu buku, kecil sekali bukunya. Ya, oke. Jadi ini cukup pendek sekali ya. Ada yang bilang ini kitab terpendek setelah Ubaja itu. Ya mungkin juga sih karena ayatnya lebih dari 35 ayat saja. Oke, kalau saya bertanya ke Kak Jesse, siapa aja nih yang tokoh-tokoh yang ditemukan ketika mempelajari Hagai 1 dan 2 ini? Mungkin tokoh-tokoh penting saja ya yang ada, yang cukup sering diulang-ulang. Yang pastinya Nabi Hagai sendiri ya. Iya. Di situ diulang-ulang. Mungkin suaranya bisa lebih kencang ya, Jess? Putus-putus kayaknya. Yang pertama ada Nabi Hagai. Terus yang kedua itu ada Zerubabel, sama yang aku temuin lagi sama Yosua. Itu paling 3 tokoh yang penting sih buat ini yang saya dapatin. Iya, ada lagi tokoh yang paling penting dari semuanya. Allah. Iya, Allah atau Tuhan. Di sini sering sekali disebut Tuhan dengan semua huruf besar ya. Iya. Itu artinya Allah Yahweh atau Allah Yehova. Oke, jadi ada beberapa nama ya yang cukup diulang-ulang. Ada Hagai, ada Zerubabel, ada Tuhan, ada Yosua gitu. Ada bangsa Israel juga yang ada di pasal 1 dikatakan di satu bangsa itu. Terus ada juga dalam pemerintahannya Raja Darius gitu. Jadi cukup ada juga nama pemerintahan yang disebutkan di situ. Ya, jadi cukup banyak nama juga yang ada di 2 pasal ini. Khususnya kata Hagai ini lebih dari 5 kali. Tadi coba saya cek ada lebih dari 5 kali diulang-ulang. Oke, kalau kembali ke Aldo nih, adakah kata yang diulang-ulang yang menurut kamu cukup penting gitu dalam 2 pasal ini? Perhatikan sih. Yang aku lihat itu dari pasal 1 sampai pasal 2 itu paling penting, yang paling sering diulang-ulang itu perhatikan. Jadi benar-benar untuk memperhatikan lagi firman Tuhan. Perhatikan firman. Ada lagi? Beginilah firman Tuhan. Kalau dari Jesse? Kalau dari aku sama, perhatikanlah keadaanmu itu 2 kali ya di Hagai 1 ayat 5 sama 7. Terus yang berikut yang kedua adalah kuatkanlah hatimu. Itu Hagai 2 itu 3 kali ya dibicarain di situ. Yeah. Itu benar-benar kayak disuruh memperhatikan keadaanmu. Oke. Ada kata yang lain lagi yang cukup sering diulang-ulang? Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita lihat di 2 pasal ini ada kata beginilah firman Tuhan, itu cukup diulang-ulang dan variasinya ya, sejenisnya itu ada lebih dari 20 kali juga, hampir setiap beberapa ayat itu ada kata beginilah firman Tuhan dan variasinya itu disebutkan juga dan diulang-ulang di 2 pasal ini. Oke. Jadi sangat menekankan sekali bahwa
Hagai berbicara kepada bangsa Israel melalui firman Tuhan yang berbicara kepada dia. Nah, Ya, jadi atau kebalikannya. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel lewat Hagai. Hagai. Oh iya, bisa. Oke, jadi apa nih tema umum yang teman-teman temukan dari dua pasal ini? Ya, mungkin balik ke Aldo lagi ya. Ya, kalau tema umumnya ini tentang pembangunan bait suci yang dari HG1. Kalau HG2 itu tema umumnya tentang terbangunnya bait suci yang baru. Secara umum. Aduh, tapi hilang suara Iya. kamu. Gimana? Bisa Ya. diulang? Nah, dari HG1 itu tentang membangun bait suci lagi kembali. Nah, untuk dari di HG2 tentang mengenai terbangunnya bait suci. Itu secara umum. Oh, Oke. oke. Setuju dengan Jessie? Setuju Jessie-nya. Oke, kita bisa lanjut. Ya, kita mau melihat ayatnya ya. Jadi kita sudah melihat spesifik untuk dua pasal yang cukup sedikit ini. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi untuk ayat-ayatnya. Tetapi hari ini kita akan menggali empat ayat dari masing-masing pasal. Dari pasal 1 kita akan melihat ayat 8 dan juga ayat 9. Hari nanti kita lihat juga dari pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Jadi teman-teman sahabat-sahabat yang sudah bergabung hari ini, mari kita sama-sama ya mempelajari ayat 8 dan ayat 9 bersama Aldo dan juga Jessie. Silakan juga nanti tuliskan dalam komentar pelajaran yang penting yang didapat atau mungkin ingin menjawab pertanyaan sehubungan dengan hal-hal yang ditanyakan terkait ayat yang dipilih. Oke, kita akan mulai dari ayat 8 sampai 9 pasal 1. Firman Tuhan berbunyi demikian, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Wow, ini ayat ini tegas sekali. Nah, oke, kita akan menggalinya sama-sama dari ayat 8 dan ayat 9 di sini. Ada kata rumah di situ yang disebutkan dalam firman Tuhan. Nah, bisa nih Jessie jelaskan apa maksud rumah itu di dalam ayat ini? Rumah itu adalah bait Allah. Kalau dalam ini ya bicara tentang bait Allah. Rumah itu. Ya. Ya, apalagi kalau di dalam TB pakai R-nya pakai huruf besar ya. Ya. Rumah Allah. Ya. Ada dalam versi lain juga pakai kata rumahku, punya huruf besar, ada kata baitku. Ya, ada variasi dari kata rumah itu yang menggambarkan bahwa rumah itu adalah berbicara tentang bait Allah yang sudah hancur gitu ya. Ya. Oke. Iya, dan masih di pasal ini juga dan di ayat 2 ayat yang kita gali, Hagai berfirman, Hagai mengatakan kepada bangsa Israel melalui firman Tuhan bahwa Tuhan berkata kepada bangsa Israel mereka telah mengabaikan rumah Tuhan. Nah, ini tadi di ayat 9-nya, apa alasannya? Mungkin Aldo ya. Alasannya itu kayak mereka sendiri lebih mementingkan rumah mereka sendiri sih. Jadi kan di waktu itu semua sama-sama hancur. Nah, tapi mereka lebih mementingkan untuk membangun rumah mereka dulu daripada membangun bait Allah. Nah, itu juga dikatakan di ayat kedua. Ya. Bangsa ini sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, itu dikatakan oleh Bupati Yehuda, nah dan lain-lain dan imam-imam besar. Nah, itu dia kayak memprovokasi yang lain untuk membangun untuk pribadinya sendiri. Nah, tapi oleh Hagai sendiri dia menyampaikan firman Tuhan di ayat yang keempat. Itu apakah sudah tiba waktunya bagi kamu mendiami rumah-rumahmu dan dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Nah, rumah ini yang dimaksud rumah Tuhan tadi, bait Allah tadi. Iya, betul ya. Mereka ketika pulang dari pembuangan, mereka melihat seluruh negeri kan hancur gitu ya, karena
diporak-porandakan oleh musuh. Tapi waktu mereka pulang dari pembuangan, mereka melihat rumah mereka hancur, lalu pertama yang mereka lakukan adalah membangun rumahnya sendiri. Ya. Oke, mungkin Jessie mau menambahkan terkait hal ini. Ya, jadi di sini memang bangsa Israel itu lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri kayak gitu. Jadi rumahnya mereka sendiri ya. Dari ayat 1 sampai ayat 2 juga dibilang bahwa belum waktunya kayak gitu untuk membangun rumah Tuhan kayak gitu. Tapi firman Tuhan berkata lain bahwa apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipertawani, sedang rumah ini tetap menjadi rumah Tuhan. Jadi di sini sebenarnya satu hal yang saya lihat adalah bicara tentang prioritas ya, di mana bangsa Israel waktu itu lebih memprioritaskan kebutuhan mereka, dalam artiannya kebutuhan jasmani mereka ya, kalau saya bicara ya. Ini di ayat 6 lebih jelas ya, di situ di ngomongin kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tapi tidak sampai kenyang, kamu minum tapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi ini adalah satu proses yang membawa melihat prioritas orang saat itu kayak gitu, kayak di mana mereka lebih mengutamakan kebutuhan mereka sendiri kayak gitu, tanpa melihat ada kayak contoh kalau di situ bicara tentang bait Allah ya, kondisi bait Allah saat itu gitu. Maka sampai di ayat 7 juga dibilang perhatikanlah keadaanmu kayak gitu. Nah, nyambungnya juga sebenarnya ke kehidupan pribadi ya, memperhatikan kondisinya kita kayak gitu. Rumah Allah atau bait Allah itu sendiri kan sebenarnya hidup kita kayak gitu, hidup kita sendiri kayak gitu. Jadi memperhatikan hidup kita kayak gitu. Apakah benar-benar kita udah memprioritaskan hal-hal membangun hidup kita itu untuk sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Iya, oke. Thank you banyak. Iya. Aldo mau menambahkan lagi? Tidak. Oke. Ya, kayaknya keadaan Hagai, orang-orang Hagai pada saat itu mungkin sama dengan sekarang ya. Apalagi kalau kita punya rumah bagus, tapi rumah Tuhannya, aduh, tidak jelas rumahnya. Seringkali rumah jemaat jauh lebih diperhatikan oleh anggotanya gitu ya daripada rumah Tuhan. Nah, ini mungkin teguran bagi kita juga sekarang ya. Iya, makanya teguran ini menurut saya cukup keras sih waktu Hagai ngomong seperti ini ke bangsa Israel, karena tujuan mereka pulang dari tanah pembuangan sebenarnya kan itu kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah gitu. Tapi akhirnya mereka lebih fokus memperhatikan hal-hal yang di sekitar mereka, yaitu rumah mereka sendiri. Jadi bukan kepada hal yang prioritas. Nah, itu setelah kita lihat tadi ya, jadi mereka lebih sibuk mementingkan rumah mereka sendiri. Jadi di ayat 9 ini ada hal-hal yang akhirnya terjadi gitu, dikatakan kalau saya bertanya kembali ke Aldo gitu, apa akibat nih ketika orang Israel memprioritaskan rumah pribadi mereka sendiri dibandingkan rumah Tuhan? Ya, ini di ayat 9 dan disebutkan kalau aku menghembuskannya, jadi benar-benar menghancurkan lagi. Enggak hasilnya nggak akan sesuai dengan kemauan mereka gitu, menghembuskan, menghancurkan. Oke. Ya, menghembuskan bukan berarti menghancurkan sih, tapi hilang. Jadi kerja keras yang luar biasa, tapi hasilnya tidak bisa dinikmati gitu ya. Iya. Oke. Kalau kita lihat di ayat 9 itu kan sebenarnya juga kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumahku, aku menghembuskannya gitu. Di versi lain dikatakan aku melenyapkannya gitu. Jadi ya benar tadi yang dikatakan ya, mengerjakan banyak tapi tidak ada hasilnya gitu, kayak sepertinya kurang diberkati gitu, atau berkat yang dari Tuhan itu diberkati sih, tapi kita nggak bisa menikmati berkat itu. Kayak
dikatakan kayak mengisi kantong yang bolong. Kalau kantong itu bawahnya bolong, berapa banyak pun diisi, tetap tidak akan bisa penuh karena akan bocor. Ya, jadi mungkin mereka dapat hasil banyak, tapi mereka tidak mendapat banyak. Ya. Oke, mungkin Jessie mau menambahkan juga gimana nih akibat ketika tidak mementingkan atau tidak memprioritaskan hal yang prioritas, tetapi hal yang skala lain ini yang diperhatikan. Gimana nih akibatnya? Oke, jadi sebenarnya ayat 8 sama 9 ini nyambung ya. Kalau misalnya ada sebab akibat lah saya ngomongnya. Di ayat 8 itu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Nah, ini nyambung ke ayat 9-nya, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kau membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semalam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Nah, kalau saya mau ini dari ayat 8 itu disuruh bangsa Israel ini sebenarnya udah dikasih apa ya, dalam tanda kutip, udah dikasih jalan lah sama Tuhan gitu ya, dikasih kalau misalnya manual book lah kayak gitu ya, disuruh naik ke gunung. Naik ke gunung itu adalah langkah awal yang harus mereka lakukan, yaitu di mana bangsa ini harus pergi sendiri ke gunung untuk dapatin kayu-kayu untuk membangun rumah Allah itu sendiri. Nah, di ayat 8 ini juga terbesit di situ ada janji Tuhan ketika bangsa ini taat melakukannya. Ketika bangsa ini taat melakukannya, maka apa dibilang? Maka aku akan berkenan kepadanya. Aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Jadi kalau sekarang ya benar ya, ketika Tuhan sudah Tuhan berfirman, ya kamu harus ke gunung, naik gunung, cari kayunya, terus bangun rumah itu. Nah, dan ketika kamu taat melakukan itu, jadi artinya prioritasnya kamu balik lagi kayak gitu kan. Ketika kamu taat sama perintahnya, kayak gitu, kamu bangun, maka di situ ada janji Tuhan. Itu Tuhan akan berkenan, Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Tetapi ketika mereka dalam tanda kutip nggak taat atau balik lagi tetap prioritasnya bangun rumah sendiri dan nggak ngelakuin itu, maka akibatnya adalah di ayat 9 itu kayak gitu ya. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawa ke rumahnya, aku menghembuskan. Karena kenapa? Lagi prioritasnya adalah mereka membangun rumah mereka sendiri dan tidak fokus untuk membangun rumah Tuhan. Kayak gitu. Itu sih Kak dari. Oke. Ya, thank you. Iya, oke. Jadi dari 2 ayat pasal pertama ini apa nih yang bisa dipelajari nih dari teman-teman sekalian? Dari Aldo. Ya dari aku sendiri boleh sih kalau mau untuk diri sendiri, maksudnya untuk diri sendiri dulu. Tapi jangan melupakan kewajiban kita pada Tuhan. Jadi tetap mengutamakan Tuhan lagi. Aldo, sebentar Aldo. Suaranya feedback. Ini dari Aldo atau dari ini ya? Dari Jessie. Coba Jessie audionya dimatiin sebentar. Ya, mungkin coba Aldo ngomong dulu, feedback lagi nggak? Tetap sih fokusnya kembali kepada firman Tuhan. Fokus dari ayat 1 itu kan diomongkan kalau bangsa Israel tadi ingin mengutamakan diri sendiri. Tapi kalau kita bisa belajar dari sini, kita juga tidak boleh melupakan Tuhan. Tetap harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Itu yang dipelajari dari ayat ini. Ya, oke. Coba Jessie nyalakan lagi di audionya. Jessie, ada pelajaran apa yang kamu dapat dari 2 ayat ini tadi? Yang pertama, menentukan prioritas. Kayak gitu ya. Balik lagi ke prioritas hidup kayak gitu. Apa yang kamu mau bangun hari-hari ini kayak gitu.
Terus yang kedua belajar untuk taat kayak gitu ya. Em, Seperti pembangunan kembali rumah Allah kayak gitu. Disuruh diingatin lagi untuk memperhatikan kehidupannya dalam tanda kutip pribadi saya hari-hari ini kayak gitu. Kehidupan seperti apa yang dibangun kayak gitu. Terus balik lagi juga memperhatikan bagaimana hubungan dengan Tuhan kayak gitu. Itu sih yang aku dapetin, Kak. Oke. Iya, belum aplikasi ya, sabar. Oke, kita sudah melihat ya dari ayat 8 dan ayat 9 yang sudah kita gali bersama dua teman kita. Dan bagaimana respon teman-teman Sobat Sabda yang hadir malam hari ini? Apakah juga sudah menggalinya? Apakah sudah mendapatkan pengertian-pengertian gitu dari dua ayat yang sudah kita gali? Ya, silakan kirim di kolom komentar supaya kita bisa bacakan ke teman-teman yang lain. Sudah ada belum? Sudah ada satu, Bu. Baru Iya. satu. Yang lain silakan menuliskan di kolom komentar ya. Oke, tadi ada tanggapan sih dari Bu Broto. Selamat Hari Reformasi Gereja. Amin. Ya, ada satu tanggapan dari Ibu Lani, prioritas pada hal kekekalan daripada keduniawian. Tetapi terkadang ketika kita fokus pada kekekalan diuji dengan kekhawatiran. Sedangkan fokus pada keduniawian diuji dengan ketamakan. Memang menjalani hidup ini butuh hikmat Tuhan. Wow. Iya. Ini Ibu Lani belajar dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih. Betul banget Ibu Lani. Kadang kita kalau kita terlalu fokus dengan duniawi, ya akhirnya kita menjadi orang yang serakah ya. Tidak akan pernah puas, akan selalu membutuhkan yang lain lagi, selalu akan merasa kurang dan selalu akan minta untuk dicukupkan gitu ya. Tetapi kalau kita memfokuskan kepada yang kekal, maka kita tahu kehidupan kita akan damai dan kita tidak membutuhkan apa-apa lagi kecuali Allah sendiri. Ya, oke teman-teman yang lain silakan segera menuliskan komentarnya. Belum ada nih. Belum ada nih komentar dari teman-teman. Nanti silakan menyusul ya, karena waktu kita akan pindah ke pasal 2. Oke. Mari kita buka ya, kita dari pasal 2 ayat 9 dan juga ayat 10. Ya, kita baca bersama-sama. Dikatakan, punyaanku lah perak dan punyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Wow, ini kata firman Tuhan semesta alam cukup diulang banyak dalam ayat ini. Ya. Ini cukup penting ya, ini firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, teman-teman, Jesse dan juga Aldo, apakah setuju nih dengan pernyataan di dalam ayat yang ke-9 ini? Ya, setuju. Kepunyaanku perak dan kepunyaanku emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gimana menurut Jesse? Ya, saya setuju. Setuju banget. Karena bagaimanapun Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya kayak gitu. Jadi emas dan perak bukan milik toko emas ya? Bukan. Kenapa kamu bisa bilang gitu kalau emas dan perak itu milik Tuhan? Bukankah orang-orang yang menggali emas, yang menggali perak itu yang memiliki emas dan perak? Karena balik lagi, Tuhan itu yang punya semesta alam. Tuhan yang punya segala sesuatu. Tuhan berdaulat atas segalanya kayak gitu. Jadi bukan hanya emas dan perak ya? Bintang-bintang di langit itu juga milik Tuhan ya? Ya, seluruh alam semesta. Oh, iya, luar biasa. Seluruh sapi, seluruh kuda, seluruh binatang, semua Tuhan yang punya. Seluruh ikan di samudra raya milik Tuhan juga. Benar Amin. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tuh selalu merasa kurang atau selalu merasa miskin, sangat disayangkan ya. Padahal kita punya Allah yang kaya, Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Kalau Aldo, setuju Aldo? Iya Bu, setuju banget. Soalnya tadi udah dijelaskan kan. Ini di ayat yang ke-9 di ayat yang ke-10 udah disebutkan ayat 9 ayat 9 dan disebutkan kalau
firman Tuhan semesta alam. Dan Tuhan semesta alam, dia yang memiliki semesta alam. Betul, ya. Setuju banget karena Tuhan yang bukan hanya kita melihat sendiri, tapi Tuhan juga menyatakan itu kepada kita ya. Nah, Tuhan nggak pernah bohong, betul. Emas dan perak itu milik Tuhan. Jadi kalau kita merasa hidup miskin, ingatlah bahwa kita punya Allah yang kaya. Ya, kita bisa minta kepada Tuhan, bukan minta uang gitu ya, bukan. Tetapi kita bisa percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saat itu firman Tuhan tegas juga ya di ayat 9 ini. Tuhan mengatakan bahwa dia yang punya emas, dia yang punya perak gitu. Seakan-akan mungkin saat itu bangsa Israel cukup gentar dan takut gitu. Nanti kalau mau bangun bait Allah apa nih? Kayaknya akan gimana? Akan seperti apa? Kayaknya bait Salomo jauh lebih bagus dibanding yang akan kita bangun ini. Jadi ada kekhawatiran yang seperti Ibu Win bilang tadi ya. Ada banyak hal-hal yang ditakutkan, kadang mengerjakan hal yang kekal. Tapi Tuhan berfirman, dikatakan semesta alam, dialah yang punya emas, dia yang punya perak, dia akan mencukupkan segala sesuatunya. Amin. Ketika kita membangun, itu tadi mereka membangun bait Allah, dan tentunya itu untuk hal yang kekal juga. Ya, puji Tuhan. Nah, balik lagi ya, kata ini juga diulang lagi sih di pasal ini, cukup menarik juga ya, sehubungan apa ya, lewat Nabi Hagai dikatakan bahwa Tuhan juga kembali menyebutkan istilah rumah ini. Ayat 10, rumah ini, kata ini disebutkan lagi. Nah, ya mungkin teman-teman juga udah bisa jawab nih, apa nih maksudnya, rumah siapa nih yang disebutkan lagi? Apakah rumah mereka atau rumah siapa maksudnya sih? Bait suci ya. Suci. Bait suci. Rumah Allah. Bait suci, rumah Tuhan. Ya. Menurut Aldo, apakah saat itu betul-betul kalau tidak ada rumah Allah, tidak ada bait Allah, kemana orang-orang ini berbakti kepada Tuhan? Nggak ada tempat. Waktu itu semua harus kembali ke bait Allah lagi. Gimana? Kalau pada waktu itu kan semua harus kembali kepada bait Allah lagi, harus melalui imam-imam yang ada di bait Allah. Nah, sekarang kan bait Allah udah nggak ada, maksudnya sekarang tinggal reruntuhan, tidak dibangun oleh orang-orang yang kembali dari pembuangan ini. Lalu mereka beribadah tidak? Tidak, nggak beribadah mereka. Pastinya tidak beribadah sih harusnya. Karena waktu itu semua kalau mau menemui Allah itu harus melalui bait Allah, melalui para imam, ya kan? Kalau bedanya kalau yang sekarang kan aturan-aturan ya? Ya, terlalu banyak aturan. Tuh. Kalau sekarang kan sendiri. Gimana? Kalau sekarang kan kita mau bertemu dengan Allah tinggal duduk di dalam kamar terus berdoa, ya kan? Kalau dulu kan benar-benar harus ada aturannya seperti ini. Kalau mau bertemu Allah harus melalui ini, lewat ini, gitu. Jadi benar-benar saklek kalau dalam manusia itu. Tuh. Jadi kalau misal waktu itu tidak dibangun bait Allah, mereka berarti tidak beribadah harusnya. Tidak beribadah ya. Iya. Seperti kalau masa pandemi ya, kalau nggak ada online, mereka juga tidak beribadah. Iya. Ya, Jessy setuju nggak? Ya, kalau dari pembacaannya sih sama setuju kayak gitu. Apalagi dengan proses perjanjian lama ya. Mereka ibadahnya itu harus di tempat-tempat ibadah kayak gitu, bait Allah. Dan ketika rumah ibadah itu tidak didirikan kembali kayak gitu ya, menurut saya mereka tidak ada tempat beribadah. Karena juga di sini jelas bahwa Tuhan ya berfirman itu untuk bangun lagi bait Allah, karena mereka fokusnya ke rumah mereka sendiri kayak gitu. Dan bilang ketika mereka fokus di rumahnya mereka sendiri, berarti mereka udah nggak ada fokus ke Tuhan kayak gitu. Mereka udah nggak ada pikiran lagi untuk bangun rumah Allah kayak gitu. Jadi memang benar-benar mereka tidak beribadah saat itu. Ya, apalagi firman Tuhan kan tidak semua orang bisa punya akses ya. Hanya para imam yang belajar khusus dan kitab-kitab
yang ada di di perkamen atau saat itu di kulit binatang itu juga hanya sedikit pasti jumlahnya yang dimiliki oleh bangsa Israel. Tidak semua orang memilikinya jelas, sehingga kecuali para imam yang membacakannya, tidak mungkin jemaat akan bisa dengar firman Tuhan. Ya. Jadi betapa penting sebenarnya ini ya, kenapa Bait Allah harus segera berdiri gitu ya. Tuhan membuatkan dan juga memberitakan ini supaya ya umatnya bisa kembali kepada Tuhan gitu ya. Kalau tidak demikian akan bagaimana cara mereka bisa kembali kepada Tuhan dan juga memberitakan baik Tuhan gitu untuk kemuliaannya. Oke. Kita kembali lagi ya di ayat 9 dan juga ayat 10 ini, khususnya dari dua ayat ini, apa nih teman-teman pelajari ini dari dua ayat di pasal 10 rumah? Oh iya, kelewatan. Ada satu pertanyaan lagi ya, masih di ayat 10 tadi terkait rumah atau bait Allah. Nah, seperti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan agar Israel bisa membangun bait Allah? Ini ada di ayat 10, kita bisa lihat bersama-sama. Mungkin balik ke Jesse lagi. Rumah seperti apa yang Tuhan inginkan? Oke, kalau dari ayat 10 dibilang di sini, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan, semesta alam dan tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi yang Tuhan inginkan berarti kan rumah ibadah yang lebih dari sebelumnya, kayak gitu. Even mungkin itu sudah berdiri sebelumnya terus runtuh, tapi Tuhan mau dia akan kemegahannya tuh akan melebihi yang sebelumnya. Ya, jadi bukan sekedar rumah biasa ya, tapi rumah bait Allah yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan Allah. Ya. Oke, ada tambahan dari Aldo? Nggak ada. Nggak ada, sudah cukup ya, cukup menyampaikan dari Jesse ya. Jadi di ayat 10 ini benar sekali seperti yang dibilang Jesse tadi, kemegahannya itu semuanya lebih besar daripada bait Allah pertama gitu, yang dibangun oleh Salomo dan tim. Yang kedua yang dibangun oleh Zerubabel dan Yosua bersama tim juga itu akan jauh lebih besar dari yang pertama. Karena apa? Karena lagi-lagi Tuhan yang berfirman, semesta alam, dikatakan Tuhan yang berdaulat juga atas pembangunan tersebut. Maka dikatakan juga ya Bu ya, di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, bukan hanya kemegahannya melebihi dari yang semula, tetapi juga ada damai sejahtera, ada shalom yang ada di bait Allah tersebut. Itu firman Tuhan. Iya, oke. Nah, pelajaran apa nih yang teman-teman dapatkan dari dua ayat ini? Dari Aldo. Ya. Pelajaran sendiri, semua kembali kepada Allah. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah. Karena Tuhan sendiri yang mempunyai semuanya itu. Harta yang kita miliki ya, harusnya kita kalau misalnya Tuhan minta ya kita kasih aja. Karena itu semua kan kembali kepada punya Tuhan. Kita cuma dititipin untuk sementara. Itu yang kita pelajari dari ayat ini. Ya, kata semesta alam ini membuktikan ya bahwa Allah itu Tuhan atas segala sesuatu. Oke. Jesse? Sama sih kayak Aldo juga, bahwa segala sesuatunya itu adalah kepunyaan Tuhan, kayak gitu. Segala sesuatunya pasti akan balik lagi ke Tuhan, kayak gitu. Apapun itu, karena sebenarnya fokus utama hidup kita itu sebenarnya balik lagi ke Tuhan, kayak gitu ya. Tuhan semuanya kayak gitu, apapun itu ya. Terus yang berikutnya adalah kemegahan apapun itu dalam kehidupannya kita itu nggak ada artinya ketika kita nggak libatin Tuhan. Dan ketika kita udah libatin Tuhan, maka Tuhan yang akan menyempurnakan segala sesuatunya, kayak gitu ya. Dan di situ sama kayak di ayat 10, Tuhan bilang akan beri damai sejahtera. Sebenarnya itu yang paling penting dalam kehidupan kita, kayak gitu. Ketika kita libatin Tuhan, kita percaya Tuhan ya, maka Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya. Iya.
Oke, terima kasih. Apakah sahabat sabda yang hadir malam hari ini juga setuju? Kita lihat tanggapannya. Ya, ini tanggapannya juga masih sedikit. Silakan teman-teman, dapat belajar apa hari ini dari dua pasal dari kitab Hagai, pasal 1 ayat 8 sampai 9 dan pasal 2 ayat 9 sampai 10. Berkat apa yang teman-teman temukan dari penggalian malam hari ini? Silakan dibagikan di kolom komentar. Ya, ini ada tanggapan dari ini Pak atau Kak nih, Kak Yudi Samuel. Karena sekarang kita adalah bait Allahnya, betul. Kita sekarang membangun bait Allahnya, bukan gedungnya, tetapi kita inilah bait Allah. Jadi kita membangun hidup kita bagi Tuhan. Terima kasih Pak Yudi. Ini ada komentar lagi dari Bulani. Pertanyaan malah ya, Bu ya? Oh, pertanyaan. Ya, pertanyaan dari Bulani. Jika kita ini adalah gereja, bukan tentang gedung dan ibadah, adalah hidup kita, bukan tentang ritual. Apakah bisa dibenarkan bila saat ini kita tidak wajib datang ke gedung gereja? Seperti saat pandemi, banget kah? Wah. Oke. Dalam keadaan darurat gitu ya, memang kita tidak harus pergi ke gereja. Buktinya kemarin selama pandemi kita diporak-porandakan dengan situasi, tapi kita tetap bisa beribadah ya di tempat kita masing-masing dengan keluarga kita masing-masing. Kita tetap beribadah. Tetapi kita juga harus beribadah dengan seluruh keluarga besar tubuh Kristus, bukan hanya keluarga kita sendiri, tapi juga keluarga besar semua orang-orang beriman gitu ya. Tetapi kalau seluruh orang beriman berkumpul kan ya nggak ada tempat yang cukup gitu ya. Karena itu kita dibagi per wilayah-wilayah di mana kita tinggal, kita beribadah di situ bersama-sama dengan sesama orang seiman gitu ya untuk memuji, memuliakan Tuhan dan bersekutu. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Nah, apakah wajib? Ya, kalau enggak gimana caranya kita bersekutu dengan teman-teman seiman? Kalau enggak ada tempat. Memang tidak harus gedung gereja, maksudnya tuh kalau kita bisa juga kita bertemu di satu tempat yang kalau tidak ada gereja kita tetap masih bisa bertemu di tempat umum misalnya gitu ya, di lapangan. Tetapi kalau untuk sesuatu yang rutin, alangkah indahnya kalau kita punya satu tempat di mana kita bisa berkumpul bersama-sama di situ yang kita anggap sebagai rumah keluarga tubuh Kristus gitu ya Bu. Jadi kalau wajib memang enggak, tetapi sangat convenient kalau itu ada di satu tempat dan semua orang selalu pergi ke situ dan kita bisa selalu bersama-sama dengan teman-teman seiman. Gitu ya Bu Lani ya. Iya Bu Lani, jadi persekutuan itu sangat penting Bu, karena gimana pun kita nggak bisa hidup seorang diri dan Tuhan mau kita bersekutu satu dengan yang lainnya supaya kita juga bisa saling bertumbuh, saling mendorong di dalam doa dan saling mendukung satu dengan lainnya juga bersama jemaat yang ada di gereja kita masing-masing. Nah, tapi ada satu pertanyaan nih. Apakah kalau orang lain pergi ke gereja, mungkin orang yang belum percaya ya, ketika datang ke gereja, apakah mereka itu bisa merasakan Tuhan hadir di situ? Nah, kadang gedung gereja yang megah, yang indah, ya itu sangat bagus ya. Bukan berarti gedung gereja harus jelek atau harus bagus, tidak. Bukan pilihan itu ya. Tapi ketika kita membangun rumah Allah, apakah kita itu menomorsatukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan gitu ya? Saya yakin kalau kita mengagungkan Tuhan, nggak mungkin kita akan bikin gereja yang jelek, udah pasti ya. Kita pengen juga kemuliaan Tuhan itu nyata melalui gedung gereja yang kita tempati gitu, yang kita bersama-sama. Jadi harus memberikan yang terbaik. Apa yang bisa kita berikan untuk tempat kita berkumpul gitu ya. Jadi alangkah indahnya kalau tempat gereja itu juga sesuatu yang indah di mana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di situ. Yang terutama adalah apakah kasih Tuhan di antara orang-orang seiman di situ tuh terpancar gitu ya. Kalau kita datang ternyata dingin-dingin, tidak ada sambutan, tidak ada rasa hangat di situ kayak tadi ya, tidak ada rasa damai di situ. Lah, ini mungkin bukan gereja, walaupun namanya gedung gereja, ya. Karena itu kedamaian di antara orang-orang yang hidup di situ, apakah mereka saling mengasihi, apakah mereka saling bersatu hati di situ dan memberikan yang terbaik untuk satu dengan yang lain, melayani orang lain, menolong orang lain. Kalau iya, berarti kasih Tuhan ada di situ dan kedamaian Tuhan pasti nyata di situ. Nah itu yang seringkali hilang ya. Nah, kita datang ke gereja tapi kehangatan Kristus tidak kita rasakan. Nah, ini jadi PR
yang ada di setiap kita malam hari ini ya. Ini juga jadi PR bagi saya nih ya. Saya apakah juga sedang menjadi gereja yang apa ya, istilahnya yang dingin-dingin aja atau cuek-cuek aja, atau juga menghangatkan lah gitu persekutuan yang ada di dalam komunitas gereja tersebut. Nah, ini ada satu pertanyaan Bu dari Pak Daniel. Ini, jika kita bait Allah, bagaimana kita membangunnya? Apa yang harus kita lakukan di setiap waktu hidup kita? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk Aldo dan Jesse. Gimana caranya kita membangun bait Allah, yaitu tubuh kita, yaitu Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Gimana caranya membangun? Siapa dulu Dari nih? Jesse dulu. Aku dulu. Ya, boleh Jesse dulu. Oke, jika kita bait Allah, bagaimana kita membangunnya? Apa yang harus kita lakukan di setiap waktu hidup? Oke, jadi ketika kita pertama kan kita tahu dulu bahwa hidup kita itu adalah bait Allah, kayak gitu ya. Hiduplah kita itu adalah bait Allah sendiri, kayak gitu. Nah, terus yang berikut adalah bagaimana kita membangunnya? Kita tahu bahwa bait Allah itu identik dengan adanya kebenaran firman-Nya, kayak gitu. Nah, bagaimana kita membangunnya? Ya, balik lagi hidup dengan dasar firman, kayak gitu. Firman itu terus menjadi dasar kehidupan kita, kayak gitu. Firman yang terus akan menguatkan, akan menopang kehidupan kita, kayak gitu. Nah, saya bilang dasar ya orang kehidupan orang Kristen adalah baik firman. Apapun itu belajar firman, belajar dari kebenaran, gali kebenaran, kayak gitu, dan itu akan terus membangun kehidupan kita, kayak gitu. Nah, terus apa yang kita perlu lakukan setiap waktu kita ya, terus belajar cari kebenaran, gitu. Kalau kemarin saya sempat ikutin ada dari MLC juga ya, IDK ya, identitas orang Kristen. Itu identitas kita sebagai orang Kristen nggak sifatnya nggak yang tak gitu aja, tapi dia terus bertumbuh, kayak gitu. Pertumbuhan kita sama dengan pertumbuhan kehidupan rumah bait Allah itu sendiri. Kita kan hari kita terus maintenance ya prosesnya. Pasti dalam kehidupan anggaplah kalau bait Allah itu dalam hari ke hari pasti akan ada ya banyak hal yang membuat mungkin ya kondisi seperti rumah ya, mungkin termakan usia dan lain sebagainya, adalah rumah yang kayak gitu, mungkin ada bolong-bolongnya, tapi terus di-maintain sama firman Tuhan, gitu. Balik lagi dengan firman Tuhan, kebenaran firman itu jadi dasar utama. Ya, jadi kita membangunnya dengan firman Tuhan ya. Oke, kalau Aldo ada cara lain? Ya, kalau aku sendiri mempertahankan firman itu ada di dalam kita. Jadi kita harus turut berjalan bersama firman. Ya, supaya tidak dicuri burung ya. Iya. Oke, ya ini kita belum sampai ke aplikasi tadi ya teman-teman, dari 4 ayat yang sudah kita pelajari. Mungkin saya akan bertanya terkait aplikasi hari ini itu. Pernahkah mungkin Kak Jessica atau Aldo pernah terjebak dalam skala prioritas? Memprioritaskan hal yang lain dibanding Tuhan, atau seperti apa ceritanya? Mungkin bisa singkat padat aja dari Aldo. Ya, kalau prioritas biasanya dari kuliah, kerjaan, sama Tuhan, sama pelayanan. Pasti itu ada prioritas mau yang mana dulu. Tapi kalau dari aku sendiri, aku selalu ingin memprioritaskan Tuhan. Apapun itu, pelayanan apapun itu pasti harus diterima. Kembali lagi kita mau melayani Tuhan. Jadi kita harus memprioritaskan Tuhan. Tuhan lebih dahulu melayani kita. Itu sih. Ya, bukan masalah 3-nya tadi ya. Kamu bilang apa? Kuliah, pekerjaan, sama pelayanan. 3-tiganya untuk Tuhan. Gimana caranya? Ya, semuanya harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. Yeah. Nggak bisa cuma pelayanan aja terus pekerjaan diterlantarkan, atau kuliah diterlantarkan, kan nggak boleh. Kan kita bisa menjadi batu sandungan. Jadi semua 3-tiganya harus diprioritaskan karena semuanya adalah untuk Tuhan. Ya, karena tadi kan janjinya Allah alam semesta
Artinya kan semua milik Tuhan. Jadi pekerjaanku juga milik Tuhan, pelayananku juga milik Tuhan, kuliahku juga milik Tuhan. Jadi semuanya harus diprioritaskan. Nah, itu yang kadang sulit ya. Harus jadi PR. Kalau iya. Ya, Jessie? Ya pernah kayak gitu. Jadi kalau aku sih lebih kayak apa ya, waktu untuk pergi kayak gitu, untuk pergi have fun kayak gitu, ketimbang kadang ya kayak harus ibadah, kadang lupa, bukan lupa sih, kayak nanti aja dulu, atau enggak ibadah online aja kayak gitu. Jadi sebenarnya yang punya waktu untuk ibadah kadang udah online aja kayak gitu. Itu sih pernah gitu. Tapi ya dari proses hari ini ya diingatin lagi kayak gitu, untuk balik lagi. Ya, oke. Nah, sehubungan dengan Hari Reformasi hari ini, teman-teman, apa nih yang seharusnya kita prioritaskan, khususnya untuk gereja Tuhan? Yo, dari Jessie lagi. Oke, bicara reformasi. Untuk gereja Tuhan ya, pembangunan kembali gereja Tuhan ya, seperti kayak pembahasan kita hari ini, pembangunan kembali gereja rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan itu bukan cuman gedung, tapi pribadi-pribadinya kita terus. Dan dalam peringatan reformasi ini ya kita juga harus kembali ya gitu, membangun semangat kita untuk terus ibadah kayak gitu. Kita sama-sama lah dengan orang-orang percaya lainnya bersatu. Terus sih Kak. Iya. Aldo? Ya, dari aku sendiri benar-benar harus membawa lagi kehadiran Tuhan kembali ke sini, ke gereja gitu. Jadi kayak kan ada beberapa gereja yang ya sudah dingin lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu kita harus bisa membawa hadirat Tuhan tidak ada di tengah-tengah gereja itu tadi. Tuh. Iya, gereja kan belum sempurna ya. Selama gereja masih ada di dunia pasti belum sempurna. Karena itu ketika kita memperingati reformasi, kita diingatkan lagi untuk gereja selalu menjadi lebih baik atau selalu ditingkatkan menjadi lebih baik, ya. Harus mau mereformasi diri. Jadi reformasi bukan dirayakan 500 tahun yang lalu. Sudah selesai, enggak, tapi setiap tahun gereja harus mengevaluasi diri, melihat lagi apa yang masih perlu direformasi sehingga menjadi selalu lebih baik dan lebih baik. Ya. Kalau kamu belajar apa dari reformasi dan Hagai hari ini? Iya, kalau saya belajar ini Bu, Pak Martin Luther atau Bapak gereja kita sudah memperjuangkan 500 tahun yang lalu mengenai pembangunan, khususnya untuk pengajaran yang murni, yang Alkitabiah gitu. Terus Hagai juga berjuang untuk menegur bangsa Israel melalui firman Tuhan untuk membangun bait Allah. Dan bukan Hagai aja ya, ada Zakaria, Malaki juga sebenarnya di situ ya, yang sama-sama berfokus untuk menyuruh bangsa Israel. Dan Zerubabel ada bagiannya tersendiri-sendiri. Jadi saya juga belajar untuk fokus pada bagian saya gitu, berjuang juga supaya pekerjaan Tuhan juga semakin dimajukan lagi. Kalau Tuhan tempatkan saya di satu pelayanan tertentu, berarti harus berdampak juga bagi tempat itu gitu. Jadi fokusnya tetap balik lagi kepada pekerjaan Tuhan. Dan tentunya dibarengi juga dengan kerohanian saya juga harus ditata terus setiap hari. Dan di sisi lain tidak takut, tidak tawar hati, dan tidak mudah kecewa seperti bangsa Israel mungkin saat itu di pasal 2 cukup takut untuk memulai kembali karena sekiranya mungkin nanti nggak akan bisa atau kayaknya nggak akan jadi rumah Allah itu. Tetapi kita tahu kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti mengendapi. Jadi kerjakan apa saja apa yang jadi bagian saya di dalam pekerjaan Tuhan saat ini. Itu sih Bu yang saya pelajari. Ya, kitab Hagai ini mengajarkan kita banyak hal ya. Tadi seperti Jessie katakan bahwa
rumah Tuhan menjadi fokus, menjadi prioritas gitu ya. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan itu harus menjadi satu prioritas bagi hidup kita. Juga tadi Aldo mengatakan bahwa hidup di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa yang meninggalkan Tuhan, itu kita harus kembali dan harus mau untuk meluruskan lagi apa yang Tuhan sudah nyatakan gitu lewat siapapun ya. Kalau dulu lewat nabi-nabi, ya sekarang harus lewat firman Tuhan. Ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, ya kita harus kembali kepada firman Tuhan ya. Tadi dari mana kita mulai, ya dari firman Tuhan gitu ya. Apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita itu akan membangun kita untuk menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, tadi juga dari Ibu Lani kita diingatkan lagi, apa pentingnya gereja? Apakah kita wajib pergi ke gereja? Iya enggak? Iya atau tidak gitu ya? Atau iya dan tidak? Karena gereja sangat-sangat penting. Gereja itu institusi yang Tuhan berikan gitu ya, yang Tuhan ciptakan sendiri, pasti ada pentingnya. Kalau sampai hari ini kita merasa gereja nggak penting, aduh, mungkin harus belajar firman Tuhan lagi ya, kembali kepada firman Tuhan lagi. Untuk apa Tuhan membangun gereja kalau sekarang kita merasa gereja tidak penting, ya? Ya, nah diingatkan lagi bahwa apa yang menjadi keinginan Tuhan itu yang harus menjadi keinginan kita, dan apa yang menjadi prioritas Tuhan harus menjadi prioritas kita juga, gitu ya. Kalau kita kayak Aldo tadi punya banyak sisi atau banyak hidup kita terbagi dengan banyak hal ya, bagaimana kita minta hikmat Tuhan supaya tiga-tiganya, entah itu kuliah, entah itu pelajaran, entah kuliah atau pekerjaan atau pelayanan, semuanya harus minta Tuhan supaya kita bisa memprioritaskan. Walaupun kadang-kadang ada satu yang kita nggak bisa, maksudnya istilahnya Aldo tuh satu harus dikorbankan gitu ya. Ya untuk sementara, tapi tidak untuk seterusnya. Kadang-kadang misalnya kalau lagi dalam keadaan sangat kepepet, kita nggak bisa pergi ke gereja, misalnya karena orang tua kita sakit, atau karena ada urusan yang sangat penting sehingga tidak bisa ditinggalkan, ya bolos ke gereja satu kali nggak apa-apa, tapi itu situasi yang sementara, tidak untuk selamanya, tidak boleh di-excuse terus-menerus gitu ya. Jadi bukan seperti aturan mati, wah kalau nggak ke gereja nanti Tuhan akan hukum saya, wah kalau nggak ke gereja saya bukan orang Kristen lagi, wah tidak ya, kita jangan menjadikan diri kita sebagai manusia yang istilahnya legalistik gitu ya. Tapi kita selalu melihat apa yang menjadi kepentingan Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan hikmat. Oke. Iya Bu, di detik-detik terakhir ada banyak respon yang muncul. Iya sahabat Sabda, oke kita akan bacakan ya. Ada respon dari Bu Yati, jangan lalai utamakan pekerjaan Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tanggapan juga dari Bu Broto, perlu memastikan bahwa gereja mau direformasi, terutama pada era digital ini agar dapat lebih menjangkau lagi generasi digital bagi Kristus. Terus memperhatikan keadaan gereja kita, apakah sudah seturut dengan firman-Nya. Amin. Pak Daniel, apapun yang kita lakukan untuk kesukaan Tuhan, jika engkau makan atau engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Ya, Bu Lani, terima kasih ya sudah kembali Bu Lani. Semangat reformasi, semoga melalui hidup kita membawa perubahan bagi gereja di dunia ini. Amin. Ya. Dan Ibu Victoria juga mengaminkan bagi kita semua. Ya, selamat malam Ibu Victoria. Terima kasih untuk responnya. Juga teman-teman yang lain semua sudah memberikan respon. Semoga gereja reformasi selalu menjadi moto kita. Gereja yang mau terus-menerus direformasi, bukan nama ya, bukan label nama gereja, enggak. Tapi gereja yang selalu mau untuk direformasi, artinya menjadi selalu lebih baik. Ya. Oke, terima kasih juga untuk dua teman muda kita yang sudah bergabung malam hari ini, Aldo dan juga Jessie yang sudah ikut turut di dalam satu gerakan perubahan ini. Nanti silakan juga bisa membagikan ke gerejanya masing-masing dan berdampak bagi pelayanan dan juga bagi gerejanya masing-masing.
Oke, sahabat Sabda, sudah di akhir kita akan menutup acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Oke, kiranya kita semua juga semakin terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Dan sekali lagi terima kasih, kita akan tutup doa pada malam hari ini untuk PA online bareng kita. Untuk itu saya mohon Jessie bisa menutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan dan kasih Tuhan sepanjang acara IPA malam ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk hikmat, untuk kasih setia Tuhan yang terus memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk proses yang telah terjadi malam hari ini. Kami biarlah apapun yang kami sharingkan, apapun yang kami pelajari hari ini Tuhan dapat memberkati kehidupan kami dan kami boleh mengaplikasikannya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan waktu istirahat kami malam hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau Allah sendiri yang menjaga kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ketemu lagi minggu depan ya. Ya, terima kasih YPA. Salam YPA. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali bersama-sama untuk hadir lagi di dalam PA online bareng seri Alkitab. Dan masih kita akan membahas kitab nabi-nabi. Nabi-nabi kecil. Iya, nabi-nabi kecil. Dan kita akan belajar minggu depan dari kitab Habakuk pasal 1 dan juga pasal 2. Nah, minggu depan kita mulai fokus kepada Natal ya. Kita akan lihat seputaran nubuatan tentang kelahiran Mesias kita.